Pada Desember 2011, seorang perempuan cantik dan religius ditemukan tewas di rumahnya. Namanya Shannon Denise Conway. Ketika polisi menemukan tubuhnya, mereka langsung tahu ini bukan kematian biasa. Luka-luka di tubuhnya, kondisi rumah, dan bukti yang berserakan, semuanya menunjukkan pada seseorang yang sangat dekat dengannya. Yang lebih mengerikan lagi, posisi tubuh Shannon mengisyaratkan seolah sang pelaku sengaja ingin mempermalukannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Shannon Denise Conway lahir pada tanggal 19 April tahun 1969 di kota Anderson, Indiana. Shannon dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Sayangnya, saat Shannon berusia 8 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Semenjak itulah, Shannon dan Stephen tinggal bersama ibunya di Florida. Dari kecil, Shannon sudah berbakat di bidang seni. Dia pintar melukis, juga kreatif. Bahkan di sekolahnya, Shannon gak cuma berprestasi di bidang akademik, tapi juga aktif dalam kegiatan sekolahnya. Lalu, setelah lulus SMA, Shannon melanjutkan pendidikannya di Florida State University di Tallahassee. Dia juga sempat belajar di Shell Community College, di mana dia berhasil memenangkan beasiswa dan memperoleh gelar associate dalam terapi seni. Sebagai pelajar, dia pintar, sebagai pencinta seni, dia kreatif, dan sebagai insan bertuhan, Shannon juga religius dan menjadi anggota aktif di gerejanya. Singkat cerita, pada tahun 1989, di umurnya yang ke-20 tahun, Shannon bertemulah dengan Clay Starbuck di sebuah acara gereja. Saat Clay ketemu Shannon, Clay sudah memiliki 2 orang anak, Jesse dan Drew. Tapi pernikahannya nggak berjalan harmonis, dan saat itu Clay sedang memperjuangkan hak asuh kedua anaknya. Setelah 8 bulan menjalin hubungan, mereka memutuskan menikah pada 1 Juni 1990. Dan setelah pernikahan itu, Clay berhasil memenangkan hak asuh penuh atas kedua anaknya dari pernikahan pertamanya. Lalu mereka pindah ke daerah Paradise, Alaska. Tapi karena tuntutan pekerjaan, Clay harus bekerja jauh dari anak dan istrinya. Perubahan besar bagi Shannon. Namun, Shannon sadar bahwa dia sudah menjadi seorang istri dan semua itu harus dia jalani. Lalu, ketika Shannon berusia 21 tahun, dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Austin. Beberapa tahun kemudian, lahirlah Black. Dan setelah kelahiran Black, pada tahun 1996, mereka dikaruniai anak perempuan bernama Logan. Sayangnya, Logan sempat didiagnosis berada dalam spektrum autisme dan memiliki kebutuhan khusus. Tapi Shannon tetap berlapang dada. Dia ibu yang selalu protektif dan memberi perhatian tanpa membedakan kasih sayangnya. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali dikaruniai anak perempuan bernama Sharena. Sebagai ibu yang mengurus kelima anaknya, Shannon jadi ibu yang super sibuk. Tapi di tengah kesibukannya, dia tetap bisa produktif. Dia sering menjahit dan membuat selimut, bahkan berhasil menjual karyanya seharga $1.000 di pameran kerajinan lokal. Dia dikenal sebagai salah satu penjahit terbaik yang sangat diandalkan untuk membuat gaun pesta dan pernikahan. Sayangnya, di saat Shannon bisa merawat anak-anaknya dan tetap produktif, Clay malah berulah. Clay berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Awalnya, Shannon berusaha untuk memaafkan demi mempertahankan pernikahannya, tapi itu terlalu sulit untuknya. Kepercayaannya pada Clay semakin hari semakin memudar. Dan pada akhirnya, tahun 2000, mereka pun bercerai. Shannon memenangkan hak asuh penuh atas anak-anaknya, lalu pindah ke Arizona. Di titik ini, ada perasaan campur aduk di dalam diri Shannon. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mencoba menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Dexter McClary. Tapi Shannon belum sepenuhnya move on. Hubungannya sama Dexter juga nggak berjalan mulus. Dan pada akhirnya, hubungan itu pun cuma bertahan kurang dari 1 tahun. Beberapa bulan setelah putus dengan Dexter, Shannon mematangkan pikirannya untuk kembali bersama Clay, dan Clay setuju. Mereka tinggal bersama walaupun mereka nggak menikah lagi secara resmi. Nggak lama setelahnya, Shannon melahirkan seorang anak laki-laki bernama Marshall. Clay menghitung kurun waktu kelahiran Marshall, dan dia tahu kalau kemungkinan Marshall bukan anak kandungnya.
Tapi dia nggak mempermasalahkan hal itu. Dia tetap menerima Marshall seperti anak kandungnya sendiri, seperti apa yang dilakukan Shannon ke Jess dan Drew, anak dari pernikahan pertamanya. Barulah pada 29 Desember tahun 2006, mereka akhirnya menikah lagi secara resmi. Lalu 18 bulan kemudian, pada Mei 2008, mereka pindah ke Deer Park, Washington. Saat itu, Shannon yang berusia 39 tahun merasa sangat nyaman di kota itu. Apalagi setelah dia tahu kalau teman lamanya yang bernama Doug dan istrinya juga tinggal di sana. Di Deer Park sama seperti sebelumnya, Shannon tinggal di rumah merawat anak-anak, sementara Clay yang bekerja di jaringan pipa nggak bisa selalu di rumah karena tuntutan pekerjaan. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tapi ternyata trauma Shannon yang pernah diselingkuhi Clay belum sepenuhnya pulih. Dia berusaha mengalihkan pikirannya, tapi masa lalu masih membayanginya. Dan lama-kelamaan, pikiran itu memudarkan perasaannya ke Clay. Pada Juni tahun 2010, untuk kedua kalinya, Shannon mematangkan keputusannya untuk mengakhiri pernikahannya. Keputusan ini bukan hal yang mudah bagi Shannon untuk tetap melanjutkan hidup, apalagi di usianya yang sudah menginjak 40-an. Tapi dia percaya, dia bisa menata kehidupannya kembali dan jadi lebih mandiri. Sementara itu, nggak lama setelah perceraian mereka, Clay mengalami cedera punggung yang parah karena kecelakaan kerja sampai dia nggak bisa lagi bekerja. Pada Februari 2011, Clay memutuskan kembali ke Deer Park agar bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Clay juga berusaha membujuk Shannon untuk kembali bersama, tapi Shannon sebaliknya. Shannon merasa mereka berdua sudah nggak bisa lagi bersama. Shannon tetap teguh dengan pendiriannya untuk menjalani kehidupan yang baru. Karena Shannon nggak mau balikan, akhirnya Clay tinggal di rumah yang berjarak sekitar 1 mil dari rumah Shannon. Selama perpisahan mereka, Clay terus berusaha membujuk Shannon, tapi Shannon tetap menolak. Hanya saja, Shannon tetap berhubungan baik demi anak-anak mereka. Setelah mereka resmi bercerai, Austin yang berusia 21 tahun dan Blake yang berusia 17 tahun memilih tinggal bersama ayahnya. Sementara hak asuh Logan, Sharena, dan Marshall sepenuhnya jatuh ke tangan Shannon. Pengadilan memerintahkan Clay membayar tunjangan anak sebesar $5.000 setiap bulannya ke Shannon. Dan Shannon harus membayar sejumlah kecil ke Clay untuk Blake sampai Blake menginjak umur 18 tahun. Sebagai ibu tunggal, Shannon berusaha mencari pendapatan lain di luar nafkah dari Clay. Dia kursus kebersihan gigi di Spokane Community College, yang menjanjikan pendapatan lumayan setelah menyelesaikan masa pelatihan. Sementara Clay mengalami kesulitan finansial. Dia memang mendapatkan kompensasi per bulan untuk kecelakaan kerja yang dia alami, tapi uang itu nggak cukup untuk kebutuhannya. Apalagi dia harus membayar $5.000 per bulan untuk nafkah anak-anak. Clay nggak bisa berbuat banyak, jadi selagi terus menjalani perawatan untuk cederanya, Clay tetap antar jemput anak-anaknya ke sekolah. Kadang mereka bergantian, Shannon menjemput, Clay mengantar atau sebaliknya. Mereka tetap bijak sebagai orang tua. Di titik ini, Shannon sering curhat dengan ibunya tentang bagaimana dia harus menjalani hidup tanpa sosok suami, tanpa pekerjaan, dan harus merawat ketiga anak-anaknya. Saat itu, ibu Shannon memintanya pulang saja ke Florida, biar mereka bisa lebih dekat. Tapi Shannon nggak mau, karena memikirkan anak-anaknya akan jauh dari Clay. Anak-anaknya juga sudah nyaman dengan lingkungan dan teman-teman sekolahnya. Jadi, Shannon tetap memilih tinggal di Deer Park. Lalu, Shannon yang sedari awal ingin memulai hidup baru, mulai aktif di situs kencan online. Di profilnya, tertulis kalau dia ingin belajar cara main ski, dan musim gugur adalah musim favoritnya. Semuanya tampak baik-baik saja. Shannon menjalani kehidupannya dan mulai menjalin hubungan dengan pria yang dia kenal dari situs kencan online. Shannon merasa hidupnya membaik. Pekerjaannya berjalan lancar, dan keuangannya aman terkendali. Tapi di balik kebahagiaan Shannon, Clay justru sebaliknya. Dia merasa kesal karena selalu ditolak Shannon. Segala cara dan upaya sudah dicobanya untuk membujuk Shannon, tapi Shannon tetap menolak. Dan penolakan itu semakin membuat Clay marah dan kecewa. Apalagi Shannon lebih memilih pria lain yang dia kenal dari situs kencan online. Semenjak itulah, kecemburuan dan kekecewaan Clay tumbuh menjadi dendam dan kemarahan. Tanpa sepengetahuan Shannon, Clay mulai menguntit semua kegiatan Shannon. Bahkan dia menyadap komputer Shannon untuk mengetahui aktivitas online Shannon.
Gak hanya itu, Clay juga mulai menghasut anak-anaknya agar membenci Shannon. Pada dasarnya, Clay dan Shannon sepakat untuk berhubungan baik demi anak-anak mereka, tetapi gak saling mencampuri kehidupan pribadi mereka. Sayangnya, kecemburuan Clay membuatnya mengingkari kesepakatan itu secara licik. Clay membuat cerita palsu kepada anak-anaknya, menuduh Shannon menjalin hubungan dengan banyak pria di situs kencan online, seolah Shannon perempuan murahan yang menggadaikan harga diri dan kehormatannya demi kesenangan semata. Dan semua itu berhasil membuat anak-anaknya merasa marah dan benci pada Shannon. Anak-anaknya mulai bersikap acuh dan dingin kepada Shannon. Tapi layaknya seorang ibu, Shannon hanya menganggap itu hal yang wajar karena anak-anaknya belum dewasa. Sampai kemudian, Shannon mengetahui siasat buruk Clay. Shannon tahu Clay menyadap komputernya, bahkan memperlihatkan foto-foto yang dia kirim ke pasangannya di situs kencan online untuk mempengaruhi pikiran anak-anaknya. Saat itu juga, Shannon memaki Clay via telepon dan terjadi pertengkaran antara mereka. Tapi pertengkaran itu nggak membuat Clay berhenti. Pada satu kesempatan saat Shannon berada di luar rumah, Clay diam-diam masuk ke rumah Shannon dan meninggalkan jejak teror sebagai pengancaman kepada Shannon. Shannon menyadari ancaman itu serius, dan Clay semakin di luar batas. Dia memperkuat keamanan rumahnya dan terus merasa was-was. Apalagi mereka sempat bertengkar di telepon. Sayangnya, ketakutan itu bukanlah sebatas kekhawatiran biasa. Clay sudah berada di puncak kemarahan dan kecemburuan. Pada tanggal 1 Desember tahun 2011, itu adalah hari di mana giliran Clay mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tapi dia sudah merencanakan hal lain. Clay membawa mobilnya berkeliling beberapa blok sebelum menuju rumah Shannon. Dia berhenti di satu tempat beberapa menit dan mengirim pesan SMS kepada Shannon, meminta agar Shannon mengantar anak-anak dengan alasan mobilnya mogok. Shannon membalas pesan SMS itu dan mengiyakan untuk mengantar anak-anaknya. Di waktu itulah, Clay diam-diam menyelinap masuk ke rumah Shannon menggunakan kunci cadangan yang diduplikatnya. Saat itu, Clay diam di dalam rumah menunggu kepulangan Shannon. Ketika Shannon pulang dan masuk ke kamarnya, Clay langsung masuk dan mengejutkan Shannon. Tapi belum sempat Shannon beranjak lari, Clay langsung menghampirinya, mencoba menahan dan membekap mulut Shannon. Dengan sekuat tenaga, Shannon memberontak, tapi Clay terlalu kuat untuk dilawan. Terjadi pergulatan di antara mereka, dan karena Shannon terus memberontak, Clay menarik Shannon dan membenturkan kepala Shannon ke tembok. Dengan sisa tenaga yang ada, Shannon berusaha mendorong Clay dan berlari menyelamatkan diri keluar kamar. Dia berhasil meraih ponselnya dan mencoba menghubungi panggilan darurat 911. Sayangnya, Clay berhasil merampas handphonenya dan memutuskan panggilan itu. Siksaan demi siksaan terus dilakukan Clay tanpa henti. Sampai akhirnya Shannon meninggal dalam siksaan dan penuh kesakitan. Bukan hanya siksaan yang membabi buta, Clay juga menyeret tubuh Shannon ke dalam kamar dan membaringkan tubuh Shannon dengan pose tak senonoh. Setengah pakaian Shannon terbuka, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Selain itu, Clay juga membuka lebar kedua kaki Shannon dan memasukkan dildo di bagian intimnya. Gak berhenti di situ, Clay juga meletakkan alat pemijat listrik pada bagian kewanitaan Shannon. Dan setelah puas dengan aksi kejamnya, Clay membuka berangkas Shannon, meletakkan dildo, alat kontrasepsi, dan semacamnya. Seolah Shannon perempuan nakal yang suka melakukan hal tak senonoh. Lalu pergi, meninggalkan tubuh Shannon yang sudah terbujur kaku. Dia juga membawa handphone Shannon untuk menyusun alibinya. Ketika Clay sudah kembali ke rumahnya, dia mencoba melihat aktivitas online Shannon di situs kencan. Saat Clay membuka akun Shannon, sekitar jam 1 siang, ada pesan masuk dari seorang pria yang tampaknya ada janji temu dengan Shannon siang itu. Sayangnya, Shannon sudah tak bernyawa. Dan dengan licik, Clay memanfaatkan situasi itu untuk memuluskan alibinya. Dia membalas pesan itu seolah dirinya adalah Shannon. Lalu, Clay hanya berdiam diri di rumahnya dan sengaja melewatkan jam penjemputan anak-anaknya. Gak lama kemudian, salah satu anaknya mengirim pesan SMS ke telepon Shannon. Isi pesan itu menanyakan kenapa mereka gak dijemput dan siapa yang menjemput mereka. Clay membalas pesan SMS itu seolah Shannon mengabarkan bahwa dirinya lah yang akan menjemput anak-anak. Tapi Clay tetap diam di rumah dan sudah menonaktifkan handphonenya sedari pagi. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 3 sore,
Austin, anaknya yang sudah dewasa, datang mengantar Marshall dan Logan yang sudah menunggu berjam-jam tanpa kabar. Tapi saat melihat mereka, Clay seolah kebingungan kenapa bukan Shannon yang menjemput anak-anaknya. Dan saat Logan mengatakan nomor ayahnya juga nggak aktif, Clay beralasan dia sakit kepala dan baru sadar kalau dia menonaktifkan HP-nya sebelum istirahat tidur. Walaupun anak-anaknya mengatakan ibunya tanpa kabar, Clay pura-pura tenang dan mengajak anak-anaknya tidur di rumahnya. Sampai esok harinya, tanggal 2 Desember tahun 2011, Clay tetap pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia mengajak anak-anaknya ke rumah Shannon untuk memastikan keadaan Shannon. Rumah Shannon dalam keadaan terkunci, dan jelas panggilan dan ketukan mereka nggak ada jawaban sama sekali. Karena tubuh Shannon sudah terbujur kaku di balik tembok rumah itu. Di sisi lain, ibu Shannon yang tinggal di Florida merasa khawatir karena nggak biasanya Shannon tanpa kabar. Biasanya, Shannon selalu menelponnya setiap hari, entah di waktu pagi atau siang, bahkan malam. Seenggaknya sehari satu kali untuk sekedar bertukar kabar. Naluri Melanie sebagai ibu mengisyaratkan terjadi sesuatu dengan putrinya. Melanie menghubungi pihak terkait dan meminta pemeriksaan ke alamat Shannon. Sekitar jam 6 sore, dua petugas pemeriksaan datang, tapi mereka nggak melihat tanda-tanda kejanggalan. Selain kondisi rumah Shannon yang tampak kosong dan semua lampu mati total. Selama 2 hari, tubuh Shannon terbujur kaku di rumahnya. Dan pada hari ketiga, teman baik Shannon yang bernama Doug juga merasa khawatir karena Shannon gak ada kabar. Sama halnya ibunya, Shannon biasa berkomunikasi atau sekedar bertukar cerita dengan temannya. Tapi sudah beberapa hari Shannon gak menghubunginya. Dan di hari ketiga, mereka ada janji temu dan Shannon melewatkannya tanpa pemberitahuan apapun. Akhirnya Doug menelpon kepolisian dan meminta pengecekan ke rumah Shannon. Kali ini Doug meminta dan meyakinkan polisi untuk memeriksa ke dalam rumah Shannon. Pada awalnya, polisi nggak merasa curiga. Bahkan saat mereka memasuki rumah itu dalam keadaan bersih dan rapi. Nggak ada barang-barang yang berantakan atau kejanggalan yang mencurigakan. Tapi ketika mereka memasuki kamar Shannon, pemandangan mengerikan mengejutkan mereka. Bahkan petugas kepolisian sampai memalingkan pandangannya. Shannon terbujur kaku dengan posisi tubuh yang tak senonoh. Kondisi kamarnya juga berantakan. Tapi meskipun itu situasi yang canggung, petugas tetap berhati-hati mengolah TKP. Petugas mengumpulkan setiap bukti dan petunjuk yang mereka temukan, dan langsung mengirim tubuh Shannon untuk autopsi. Dari kondisi tubuh Shannon, penyelidik meyakini bahwa pelakunya jelas orang yang dikenal Shannon, dan kemungkinan sengaja ingin mengolok dan mempermalukan Shannon di hari kematiannya. Penyelidikan kasus kematian Shannon cukup rumit dan mengecoh kepolisian. Mereka menginterogasi keluarga dan orang-orang terdekat Shannon, termasuk Clay Starbuck. Sekilas semua tampak wajar, tapi sebagai petugas kepolisian yang biasa menangani kasus kriminal, gelagat Clay Starbuck cukup menarik perhatian. Apalagi setelah mereka menemukan fakta yang gak sesuai dengan keterangan Clay. Saat diinterogasi, Clay bilang walaupun mereka sudah berpisah, tapi hubungannya dengan Shannon baik-baik saja. Dan mereka sangat kompak membesarkan anak-anaknya. Dan di waktu kematian Shannon yang diperkirakan tanggal 1 Desember sekitar jam 10 pagi, Clay mengklaim bahwa hari itu dia tidur di rumah. Dia juga menceritakan soal mobilnya yang mogok untuk meyakinkan polisi. Clay juga bilang kalau dia nggak bisa memeriksa ke dalam rumah Shannon karena hanya Shannon yang punya kunci rumahnya. Tapi kelicikan Clay nggak berhasil mengelabui kecerdasan petugas penyelidikan. Penyelidik mendapat keterangan dari Doug yang mengatakan bahwa Shannon sering bercerita tentang Clay yang tampak terobsesi dengannya, bahkan menguntit semua aktivitasnya. Selain itu, polisi juga menemukan fakta bahwa mobil Clay nggak ada di lokasi yang dia klaim sebagai lokasi di mana mobilnya mogok. Akhirnya, penyelidik langsung bergegas meminta surat penggeledahan rumah Clay Starbuck. Saat penggeledahan secara tiba-tiba itulah, tim penyelidik menemukan bukti dan petunjuk yang bertolak belakang dengan keterangan Clay. Dari pemeriksaan komputer Clay, ada jejak penyadapan yang membuktikan Clay menguntit aktivitas online Shannon Conway. Walaupun handphone Shannon nggak ditemukan, tapi polisi menemukan duplikat kunci rumah Shannon yang membuktikan Clay berbohong kalau dia nggak punya kunci rumah Shannon. Pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan jejak panggilan 911 dari nomor Shannon sekitar jam setengah 10 pagi. Tapi rekaman panggilan itu hanya suara yang gak jelas. Operator 911 sudah mencoba menelpon kembali, tapi nomor Shannon sudah nonaktif. Saat itu, mereka mengira telepon itu bukan sesuatu yang darurat.
melainkan hanya kesalahan. Karena pada saat itu, hal-hal seperti itu biasa terjadi, dan mengingat ada banyak panggilan darurat lainnya, operator pun mengabaikan panggilan beberapa detik itu tanpa mengirim petugas pemeriksaan ke alamat Shannon. Dari semua bukti dan petunjuk itulah, pada 6 Februari 2012, Clay Starbuck ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas penghilangan nyawa tingkat 2 dan perampokan. Tapi Clay tetap menyangkal semua tuduhan itu. Clay bisa membantah, tapi bukti menunjukkan fakta sebenarnya. Dan di persidangan, Clay nggak bisa berkilah sama sekali setelah jaksa menyodorkan bukti jejak DNA dan sidik jarinya di rumah Shannon Conway. Pengacara Clay berusaha menyelamatkan kliennya dengan mengklaim sidik jari dan DNA Clay bisa saja ditemukan di rumah Shannon, mengingat Clay juga pernah tinggal di sana. Tapi juri persidangan lebih meyakini bukti-bukti yang disodorkan jaksa. Dan pada akhirnya, putusan persidangan menyatakan bahwa Clay Starbuck yang berusia 48 tahun bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap mantan istrinya sendiri. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dilarang melakukan kontak dengan Logan, Sharena, dan Marshall sampai mereka berusia 18 tahun. Itulah kisah Shannon Conway. Akhir hidupnya Shannon sudah jelas, pelakunya sudah dihukum. Tapi bagi keluarganya, nggak ada keputusan pengadilan yang bisa mengembalikan apa yang hilang. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan konten serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan juga video ini agar semakin banyak orang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.